Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sebagai aktivis Undang-Undang Cipta Kerja, Dewan ini akan menitikberatkan pada prosesi perumusan dibandingkan konten UU Cipta Kerja. Dewan juri yang terhormat beserta rekan berpikir dari tim oposisi, marilah untuk membawa arah perdebatan ini, marilah kita berusaha untuk mendefinisikan dan memberikan suatu limitasi dalam arah perdebatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita berikan definisi mengenai proses pembentukan atau proses perumusan undang-undang. Yang mana yang dimaksud dengan proses perumusan atau proses pembentukan undang-undang merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundingan. Selain itu, definisi yang kedua adalah mengenai konten. Konten yang dimaksud adalah substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum masuk ke dalam bangunan argumen kami adalah dengan mengkarakterisasi aktor-aktor yang terlibat dalam mosi pada pagi hari ini. Aktor yang pertama atau aktor utama yang pertama adalah aktivis Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana yang dimaksud dengan aktivis Undang-Undang Cipta Kerja adalah mereka yang mengawal jalannya perumusan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mengapa kemudian Dewan ini harus menyetujui bahwa dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja harus dititikberatkan pada proses perumusan? Karena pada dasarnya status quo yang kita hadapi saat ini, karakter dari para aktivis ini pada umumnya atau sejatinya memiliki pemahaman yang dangkal terhadap substansi atau konten Undang-Undang Cipta Kerja yang ada. Sehingga ketika ada suatu substansi ataupun pasal-pasal yang bermasalah, mereka kemudian lantas menyuarakan pendapat mereka dan ikut berdemo tanpa memahami apa yang dimaksud dengan substansi atau konten daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Sehingga inilah mengapa bahwa lebih baik kita mementingkan atau menitikberatkan prosesi perumusan daripada konten dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, inilah yang kemudian mengapa dengan kita memantau proses perumusan, maka kita akan mampu menghasilkan konten yang jauh lebih baik, yang tentunya akan menguntungkan atau tidak memberatkan salah satu pihak seperti itu. Dalam artian, kita tidak result oriented, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, aktor yang kedua dalam mosi pada pagi hari ini adalah si pembuat undang-undang. Pekerjaan pembuat undang-undang ini merupakan suatu pekerjaan yang cenderung membuat mereka lalai. Dalam artian, mereka seringkali melupakan tujuan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja harus diciptakan atau dibuat, sehingga dalam proses perumusannya akan memunculkan pasal-pasal yang juga berpotensi hanya menguntungkan pihak mereka saja. Hal ini dapat terjadi karena misalkan dalam proses perumusan tersebut para pembuat undang-undang mendapatkan seperti suap atau mendapatkan suap dari pihak-pihak tertentu, sehingga pada akhirnya konten dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diciptakan akan hanya menguntungkan pihak tertentu. Pada akhirnya konten yang dihasilkan merupakan konten yang buruk dan membuat berat sebelah. Dewan Juri yang terhormat mementingkan prosesi perumusan nantinya akan timbul suatu mekanisme check and balance, yang mana masyarakat yang mana dalam prosesi check and balance ini akan membuat atau menciptakan suatu jembatan antara rakyat dan wakil-wakil rakyat dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga dalam perjalanannya proses pembuatan undang-undang